Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang notasi pseudocode. Pseudocode ini adalah bagaimana kita menuliskan algoritma. Karena kan algoritma itu berupa langkah-langkah yang sebenarnya kita bisa bayangkan dan kita bisa pahami. Nah, langkah-langkah itu kan perlu ditulis. Nah, salah satu cara menuliskannya kita bisa menggunakan pseudocode. Jadi algoritma itu perlu ditulis dalam notasi yang mudah dibaca dan dipahami. Nah, harapannya dengan menggunakan pseudocode ini, maka kita akan lebih mudah menuliskan algoritma dan mudah juga dipahami karena kita punya bahasa yang standar. Nah, secara umum tidak ada notasi pseudocode yang baku. Nah, setiap orang boleh membuat pseudocode sendiri ya. Misalnya dengan bahasa daerah gitu ya. Kalau orang Sunda buat pseudocode dengan bahasa Sunda itu bisa aja gitu. Nah, tapi di sini nanti kita akan menggunakan pseudocode yang standar supaya nanti bisa dipahami secara umum, siapapun orangnya gitu ya, itu bisa membacanya. Walaupun nanti mungkin lebih menggunakan bahasa Indonesia, berarti seluruh orang Indonesia itu bisa membaca pseudocode tersebut. Nah, pseudocode tidak sama dengan bahasa pemrograman ya. Pseudocode itu tidak sama dengan bahasa pemrograman karena nanti ada beberapa hal yang sederhana. Ada kalanya misalkan satu buah pseudocode itu bisa jadi nanti tentu bahasa pemrogramannya lain-lain. Nah, harapannya apa? Ketika kita mendesain algoritma menggunakan pseudocode itu bisa dibaca oleh programmer tergantung apapun bahasa pemrogramannya, tergantung yang programmer itu pilih tetap bisa dilaksanakan seperti itu. Ini penggunaannya untuk lebih mudah untuk dibaca gitu ya. Jadi ketika kita mendesain algoritma itu nantinya lebih mudah dibaca. Nah, pseudocode ini tadi ya sudah bisa biasa dipakai untuk perancang algoritma sebelum ke bahasa ya, maksudnya diimplementasikan ke bahasa pemrograman. Oke, jadi ini ya, saya perbaiki dulu tadi ini ya. Pseudocode bisa dipakai untuk merancang algoritma sebelum diimplementasikan ke bahasa pemrograman. Jadi biasanya nanti kalau teman-teman skripsi gitu ya, ketika mendesain algoritma itu harus menuliskan dulu pseudocode-nya yang itu secara umum menggambarkan solusi yang ditawarkan. Tentu nanti apapun bahasa pemrogramannya itu tetap bisa dirancang dalam bentuk pseudocode gitu ya. Nah, contohnya misalkan perintah menampilkan di layar X dan Y. Ini ditulis dalam pseudocode-nya write gitu ya. Write ya. Ini maksudnya adalah tuliskan X dan Y di layar. Nanti kalau dalam bahasa pemrograman, write ini sama X dan Y tapi harus ada titik koma di sini. Nanti kalau dalam bahasa C ini dengan cara seperti ini ya, sintak bahasa C. Nah, kalau dengan Python menggunakan print ya. Kalau tadi bahasa C printf, kalau bahasa Python dengan print. Nah, maksudnya apa? Sama, menampilkan di layar. Ketika menggunakan pseudocode kita nulisnya write X, Y gitu. Seperti itu. Nah, ini ada lagi kalau menggunakan bahasa C++ dengan cout ya, cout. Lalu simbol seperti ini ya. Ini lebih kecil ya, lebih kecil 2 kali. Lalu X, Y, dan sini ada titik komanya. Kalau Python ini tanpa titik koma, kalau C dengan titik koma, write dengan titik koma. Nah, kalau pseudocode ini seperti ini, write tanpa titik koma. Contoh lain misalkan perintah mengisi nilai X dengan 5. Nah, teman-teman kan pernah ketemu nih simbol seperti ini di playlist tentang playlist lagi tentang video sebelumnya tentang perulangan, tanda panah seperti ini ya. Maksudnya ini X diisi dengan 5. Ini bentuk pseudocode-nya seperti ini. Nah, kalau nanti dalam bentuk bahasa Pascal, maka jadinya seperti ini, X titik 2 sama dengan 5 titik koma. Kalau dalam bahasa C, X sama dengan 5 titik koma gitu. Kalau dalam Python, X sama dengan 5, ini tanpa titik koma. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi penggunaan pseudocode seperti ini itu nanti bisa diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tergantung aturan penulisan dari masing-masing bahasa pemrograman yang jelas berbeda-beda.
Nah, beberapa notasi pseudocode ini write ya untuk menampilkan di layar, read ini untuk menerima input, lalu ini tanda panah seperti ini menginisialisasi variabel, tadi yang mengisi variabel. Ada while do ya untuk perulangan while, ada end while ini untuk menutup bagian perulangan. Jadi kalau satu buah perulangan dibuka dengan while, ditutup dengan end while. Kalau for titik-titik kondisinya kan, kondisinya apa, lalu do ini untuk perulangan do. Lalu kalau akhir dari blok bagian for itu menggunakan end for, seperti itu ya. Oke, itu tadi tentang pseudocode ya, dan ada beberapa notasi pseudocode yang umum dipakai. Nah, tentu bagaimana teman-teman memahaminya ya sering-sering membuat pseudocode untuk menyelesaikan persoalan yang teman-teman hadapi. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas struktur teks algoritma yang itu menggunakan pseudocode ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Saya Ridwan Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.